Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti dalam materi kuliah materi integral ganda 3 pada Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Industri Universitas Borobudur Jakarta. Baik, minggu ini materi yang kita bahas yaitu integral ganda 3. Integral ganda 3 merupakan perluasan integral ganda 2 yang merupakan kebalikan dari diferensial parsial dengan variabel bebas 3. Jadi, integral ganda 3 adalah menentukan fungsi asalnya kembali, di mana fungsi yang akan diintegralkan ganda 3 telah didiferensial parsialkan ke masing-masing variabelnya, dalam hal ini variabel X, Y, dan Z. Definisi integral ganda 3, andaikan R adalah suatu daerah macam 1 di bidang X, O, Y. Dan F besar 1 dan F besar 2 merupakan fungsi berubah 2, misalkan Fx, Y, yang kontinu pada daerah R di mana Fx1, Fx1, E, Y itu lebih kecil sama dengan F2, X, Y. Jadi misalkan S mengatakan daerah tertutup di dimensi 3 yang dibatasi oleh bidang X sama dengan A dan bidang X sama dengan B. Kemudian tabung fungsi Y sama dengan G1, fungsi kedua Y2 sama dengan G2, F, Gx, serta permukaan Z1. Z1 merupakan fungsi purba bebas 2 X, Y, dan Z2 merupakan F2 X, Y. Jika fungsi dengan 3 berubah bebas kontinu di dalam daerah pada batas S, maka integral ganda 3 didefinisikan sebagai berikut. Integral batas S baca integral, di mana batas yang pertama itu bilangan variabel konstanta, misalkan sumbu X antara sama dengan A sama dengan B. Kemudian integral kedua itu Y1 sama dengan G1, kemudian batas bawah, batas atas Y2 sama dengan G2 Fx. Kemudian batas ketiga yaitu Z1 merupakan F besar 1 yaitu X, Y. Kemudian batas atas yaitu merupakan Z2 merupakan F besar 2 kurung buka X, Y. F-nya kecil X, Y, Z dV. dV itu dalam hal ini berarti ini dz dulu, dy bukan dx. Secara definisi ternyata perhubungan integral itu merupakan sigma perkalian antara f dan delta v. Delta v itu merupakan delta x, delta y, delta z. Secara integrasi perhitungan limit ini karena limit i-nya dari 1 sampai n hingga itu secara perhitungan sama dengan secara integrasi, nampak sama integral. Kan ulang lagi. Maka integral ganda 3 di sini batas paling akhir X sama dengan A sama dengan B. Berarti integral terakhir itu dx. Kemudian batas tengah itu berarti dy. Y-nya yaitu sama dengan batas bawah G1X, batas atas Y2, G2X. Nah, kemudian pengintegralan pertama yaitu dz. Nanti F diintegralkan jadi F fungsi lain yang diintegralkan kemana? Ke Z. Ke Z maka X dan Y sebagai konstanta. Nah, kalau diintegralkan ke Z, X dan Y konstanta, kemudian nanti Z-nya berubah diganti menjadi batas atas F2 X, Y dikurangi batas bawah X, Y. Setelah itu dikurangkan, kemudian baru diintegralkan ke Y. Di mana kalau integral ke Y nanti X-nya jadi konstanta. Nah, selanjutnya Y-nya di atas diganti G2 dikurangi G1. Maka dikurang bisa menjadi fungsi X. Terakhir diintegralkan ke X, maka X-nya diganti batas atas B dikurangi batas A bawah. Nanti akan ketemu nilai hasil pengintegralan ganda 3. Jadi kita ulangi, kalau diintegralkan ke Z, Y dan X konstan. Kalau diintegralkan ke Y, X-nya konstan. Jadi langsung contoh soal. Hitunglah integral batas bawahnya X sama dengan min 2, batas atasnya X sama dengan 5. Integral kedua, batas bawahnya X, Y sama dengan 0, batas atasnya Y sama dengan 3X.
Kemudian integral ketiga, Z sama dengan Y, batas atas Z sama dengan X plus 2, yaitu 4 DZ kali DY kali DX. Sama dengan, jadi ini DZ dulu. 4 konstanta, jadi 4 diintegral ke Z ya hasilnya Z. Maka diintegralkan 4Z. Nanti selanjutnya Z-nya diganti X plus 2 dikurangi Y. Jadi di sini batasnya 4, Z-nya diganti X plus 2 dikurangi 4Y. Selanjutnya dijadiin 1 di sini, sehingga menjadi integralnya 4X min 4Y plus 8 DY per DZ. Selanjutnya akan diintegralkan ke Y. 4 sama X ini konstanta. Kenapa? Mau diintegralkan ke Y. Jadi diintegralkan ke 4XY. Sedangkan 4Y diintegralkan ke Y, pangkatnya akan bertambah 1. Min 4 per ini 1 per 1 jadi 4 per 2, Y-nya pangkat kuadrat. Ini 8 juga konstan diintegralkan ke Y, hasilnya Y juga. Maka di sini hasil integralnya jadi 4X kali Y. Ini 4 per 2 karena 1 tambah 1, 2. Y-nya kuadrat ditambah 8Y. Nanti batas atasnya Y-nya diganti 3X semuanya dikurangi 0. Sehingga hasil perhitungannya ini 4X, Y-nya diganti 3X, min 4 dibagi 2. Ini Y kuadrat kan 3X kuadrat ditambah 8, Y ini diganti 3X, dikurangi Y-nya semuanya diganti 0, ya 0, tinggal nanti DX. Selanjutnya kita hitung 4 kali 3, 12X kuadrat. Di sini 3X kuadrat dikuadratkan 9X pangkat 4 kali 2 min 18X kuadrat ya. Ini 3X kuadrat jadi 9X kuadrat kali 2 min 18X kuadrat. Ini 8 kali 3 yaitu 24X. Ini kalau dikurangi 12 min 6X kuadrat. Jadi sekarang menjadi fungsi X diintegralkan ke X. 6 min 6 dibagi 2 tambah 1 dibagi 3, X-nya pangkat 3, ditambah 24 dibagi 1 tambah 1 dibagi 2, X kuadrat. Selanjutnya maka hasilnya di sini min 6 bagi 3 min 2, sekarang X-nya atas diganti 5 pangkat 3 ditambah ini 24 bagi 2, 12. 12, 5 pangkat 2. Dikurangi min 2, dibatas min 2 pangkat 3. Ditambah 12 min 2 pangkat 2. Sehingga ketemu diperoleh, ini 5 pangkat 5, min 2, 5 pangkat 3, ya ditambah, maka hasilnya min 250. Ini 5 pangkat 3 kan 125 kali 2 jadi min 250. 5 kuadrat itu 25. 25 kali 12, 300. Nah ini min 2 pangkat 3 ketemu min 8. Min 8 kali min 2 jadi plus 6. Kemudian min 2 plus 4 kali 2 kali 12 jadi plus 20. Plus 48. Nah ini dikurangi min ya, sehingga ketemu 50 dikurang 60 sampai dengan min 14. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, belajar merdeka. Terima kasih.